Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi transenden, dan kita akan bagi fungsi transenden ini dalam 3 part. Yang pertama akan saya bahas adalah fungsi inverse, di mana di sini fungsi akan menunjukkan bahwa hubungan dari daerah asal DF ke daerah hasil RF dengan X akan menuju pada Y sama dengan Fx. Definisi fungsi Y sama dengan Fx disebut satu-satu jika Fu sama dengan Fv, maka U sama dengan V. Atau jika U tidak sama dengan V, maka Fu tidak sama dengan Fb. Kita lihat sini adalah grafik-grafik fungsi. Ini fungsi untuk linear Y sama dengan X 1,1. Artinya di sini adalah perbandingannya antara X dan Y-nya adalah 1,1. Kemudian yang kedua adalah fungsi Y sama dengan min X. Ini juga 1,1, tapi arahnya dari arah negatif. X negatif. Kemudian berikutnya adalah fungsi linear, fungsi non-linear, yaitu fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat, berbentuknya parabola. Maka kalau kita lihat di sini, maka hubungannya bukan suatu hubungan fungsinya tidak 1,1. Secara geometri, grafik fungsi 1,1 dan garis yang sejajar dengan sumbu X berpotongan di satu titik. Teoremanya, jika fungsi f 1,1, maka fungsi f mempunyai inverse, notasinya adalah f pangkat min 1. Inverse f adalah RF atau daerah hasil, di mana jadi inverse ini adalah di mana daerah hasil RF dihubungkan ke DF berbalik arah, ya. Di mana Y-nya ini akan dihubungkan pada X dengan fungsi inverse Y. Kita gambarkan seperti ini. Ini adalah daerah DF adalah daerah asal dan RF adalah daerah hasil. Di daerah asal adalah X, ketika X ini akan difungsikan, dihubungkan, akan menghasilkan suatu Y, yaitu Fx. Tapi ketika dari RF, dari Y sama dengan Fx ini, kita berbalik arah menghubungkan terhadap X, maka ini ada berbalik, menjadi kita sebut inverse F, atau F inverse, F pangkat min 1. Hasilnya adalah X, di mana X ini berperan sebagai inverse dari Y. Berlaku hubungan inverse dari fungsi Fx adalah X. Fungsi dari inverse Y adalah Y. Daerah F aksen min 1 atau inverse dari D adalah RF. R inverse adalah DF. Teoremanya, jika F monoton murni selalu naik atau selalu turun, maka F mempunyai inverse. Untuk Fx sama dengan X, di mana turunan pertamanya adalah 1 lebih besar dari 0, maka setiap X anggota bilangan real, F-nya selalu naik. Ini adalah untuk fungsi di mana fungsinya adalah Fx sama dengan X. Untuk fungsi Fx sama dengan min X, ya, maka turunannya adalah min 1 lebih kecil dari 0 untuk setiap X anggota R. Di sini juga ada fungsinya. Untuk fungsi kuadratik,
fx sama dengan x pangkat 2, di sini tidak ada inverse. Nah, karena turunan dari x kuadrat adalah 2x. X-nya lebih besar dari jika hasilnya akan lebih besar dari 0 jika x-nya lebih besar dari 0. Hasilnya akan lebih kecil dari 0 jika x-nya lebih kecil dari 0. Di sini f akan naik untuk x-nya lebih besar dari 0, tapi f akan turun untuk x-nya lebih kecil dari 0. Jadi di sini tidak ada inverse. Kita lihat di sini contohnya untuk fungsi x min 1 per x plus 2. Kita akan periksa apakah fungsi ini memiliki inverse dan berapa inverse-nya. Fungsi ini akan kita turunkan menggunakan kaidah U per V, ya. 1 kali x plus 2 min 1 kali x min 1 per x plus 2 dikuadratkan sama dengan 3 per x plus 2 dikuadratkan lebih besar dari 0 untuk setiap x-nya anggota dari bilangan asal. Karena f-nya selalu monoton naik, monoton murni, maka f-nya mempunyai inverse. Sekarang akan kita tentukan berapa nilai inverse-nya. Fx adalah y sama dengan x min 1 per x plus 2, di mana x-nya tidak sama dengan min 2. Kita kalikan silang, x kali y ditambah x kali 2 atau 2y sama dengan x min 1 kali 1. Maka di sini xy sama min x dikumpulkan yang sejenis, ya, sama dengan 2y min 1. Maka x-nya adalah min 2y min 1 per y min 1. Inverse dari y adalah min 2y min 1 per y min 1. Maka inverse x-nya adalah min 2x min 1 per x min 1. Suatu fungsi yang tidak mempunyai inverse pada daerah asalnya dapat dibuat mempunyai inverse dengan cara membatasi daerah asalnya. Kita tadi tahu bahwa fungsi kuadrat tidak memiliki inverse, ya. Sehingga bagaimana untuk mendapatkan inverse? Harus kita pecah. Karena fungsi kuadrat ini ada dua sisi, maka kita pecah untuk pembatasan daerahnya. Daerah pertama adalah untuk dimana fungsi kuadrat untuk x-nya lebih besar dari 0. Nah, sehingga di sini kita dapatkan x ada fungsi ada inverse-nya. Juga untuk fxx sama dengan x kuadrat dengan x-nya lebih kecil dari 0. Ini pun ada inverse-nya. Grafik fungsi inverse. Kita akan mengambil grafik ini, kemudian kita buat suatu simetrisnya atau cerminnya di sini. Sehingga kita lihat di sini ini ada fungsi f dan ada fungsi inverse grafiknya. Posisi dari x di fungsi asal ini akan dicerminkan atau disimetriskan pas pada titik x. Jadi berubah posisi sumbu. Dan posisi x ini akan dicerminkan atau disimetriskan akan ketemu adalah daerah y. Sehingga di sini titik x y yang ada pada daerah grafik f ini akan berubah menjadi titik yx yang terletak pada grafik inverse. Titik xy dan titik yx simetris terhadap sumbu y sama dengan x. Artinya di sini grafik f dan inverse f simetris terhadap y sama dengan x. Turunan fungsi inverse. Teoremanya misalkan fungsi f monoton murni dan mempunyai turunan pada selang 1. Jika f inverse dari x tidak sama dengan 0 dan x-nya anggota bilangan i, maka f inverse-nya dapat diturunkan di y sama dengan fx. Fungsi
inverse, turunan fungsi inverse dari Y adalah 1 per fx atau 1 per f aksen x. Bentuknya dapat diubah menjadi dx per dy adalah 1 per dy per dx. Contoh kita ambil adalah x pangkat 5 plus 2x. Maka turunannya menjadi 5x pangkat 4 plus 2. Jika y-nya 4, maka x-nya adalah 1. Ya. Jadi kalau begitu inverse aksen dari y-nya 4, x-nya 4, maka kita ambil berarti 4. X-nya adalah 1. 1 pangkat 4, 1 kali 5, 5 plus 2, 7. Berarti 1 per 7. Yang kedua adalah fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli didefinisikan sebagai ln x sama dengan x ln x sama dengan integral 1 per TDT dengan batas integral batas bawah 1, batas atas x, dan x-nya lebih besar dari 0. Dengan teorema dasar kalkulus kedua diperoleh dx dari ln x adalah dx dari integral 1 per TDT dengan batas bawah 1, batas atas x, yaitu 1 per x. Secara umum jika u adalah ux, maka dx ln u adalah dx kali dari integral 1 per TDT dengan batas 1 dan batas atas ux. Jadi 1 per u du per dx. Diberikan fx sama dengan ln sin 4x plus 2. Maka turunannya adalah 1 per sin 4x plus 2. dx kali sin 4x plus 2. Sama dengan 4 kotangan 4x plus 2. Jika ln harga mutlak x, di sini berarti x-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita bisa mengambil ln untuk x positif dan untuk x negatif. Untuk x positif, x-nya lebih besar dari 0, maka y sama dengan ln x sama dengan berarti turunannya adalah 1 per x. Dan untuk y sama dengan ln min x, maka berarti turunannya adalah min 1 per min x, jadi 1 per x. Jadi turunan dari ln harga mutlak x adalah 1 per x, di mana x-nya bukan sama dengan 0. Di sini diperoleh bahwa integral 1 per x dx adalah ln x plus c. C-nya adalah konstanta. Sifat lain ln adalah ln 1 sama dengan 0, ln AB sama dengan ln A plus ln B, ln A per B adalah ln A min ln B, ln A pangkat R adalah R ln A. Ambil contoh adalah kita akan menghitung fungsi integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 untuk fungsi x kuadrat per x pangkat 3 plus 2 dx. Kita misalkan u adalah x pangkat 3 plus 2, sehingga du-nya adalah 3x kuadrat dx. 3 kita pindah ke sebelah kiri, 1 per 3. du sama dengan x kuadrat dx. Sehingga integrasi dari x kuadrat per x pangkat 3 plus 2 du adalah 1 per u du per 3. 1 per 3 nya bisa keluar dari integrasi.
dikalikan dengan integrasi 1 per U DU, maka 1/3 ln U plus C. U-nya kita ubah lagi ke tadi waktu pemisalan. 1/3 ln X pangkat 3 plus 2 plus C. Jadi untuk integrasi X kuadrat per X pangkat 3 plus 2 dengan integral batas bawah 0 dan batas atas 4, ya, maka berarti 1/3 ln X pangkat 3 plus 2 dengan batas bawah 0 dan batas atas 4, berarti 1/3 ln 66 ditambah ln 2 adalah 1/3. Kita balik ke konsep tadi, kalau ln pengurangan berarti menjadi ln pembagian, ya, ln 33. Grafik fungsi logaritma aslinya adalah sebagai berikut. Ini adalah grafik fx sama dengan ln x. Diketahui bahwa fx-nya adalah ln x, berarti integral dt per t untuk batas integral 1 dan x, di mana x-nya lebih besar dari 0. Turunan x-nya adalah 1 per x, lebih besar dari 0, maka setiap x anggota bilangan d atau bilangan asal, f-nya selalu monoton naik pada fungsi df. Turunan keduanya untuk x adalah min 1 per x kuadrat, lebih kecil dari 0 untuk setiap x anggota df. Grafiknya selalu cekung ke bawah dan df sama dengan 1 pada posisi di sumbu x, yaitu pada posisi sumbu y adalah 0 di sini. Untuk x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 0. Sampai di sini dulu untuk part pertama, kita akan lanjut di part berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.